Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan kami dari program studi akuntansi Universitas Pamulang. Pada mata kuliah akuntansi perpajakan, kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah akuntansi perpajakan, yaitu mengenai tentang pajak penghasilan pasal 24 atau PPh 24, lalu pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir pajak penghasilan final. Sebelumnya kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Karlina bersama rekan-rekan saya. Ya, kami akan memaparkan materi terkait PPh pasal 24, PPN, dan PPh final. Ya, pertama-tama saya akan memaparkan materi PPh pasal 24, yaitu pajak penghasilan pasal 24 itu apa sih? Ya, yaitu pajak yang mengatur mengenai penghasilan wajib pajak dalam negeri yang diterima di luar negeri. Pengenaan PPh pasal 24 bertujuan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda, mengingat penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri di luar negeri akan dikenakan pajak di negara yang memberikan penghasilan tersebut. Sehingga pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima di luar negeri hanya boleh dikreditkan terhadap pajak terutang pada akhir tahun yang besarannya tidak melebihi perhitungan pajak terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, itu pengertian dari pajak penghasilan pasal 24 atau PPh 24. Lalu ada pula ketentuan untuk pengkreditannya. Jadi, pajak yang telah dipotong atau dibayar di luar negeri boleh dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri selama masih dalam tahun pajak yang sama. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Lalu yang ketiga ada pencatatan transaksi pajak penghasilan pasal 24 atau pencatatan transaksi PPh 24. Berikut adalah prinsip utama atau prinsip umum dalam melakukan pencatatan transaksi PPh pasal 24. Yang pertama, ketika wajib pajak menerima penghasilan dari luar negeri, maka pendapatan diakui senilai besarannya pendapatan. Yang kedua, pajak yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Yang ketiga, pada akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dikreditkan, namun besarannya mengikuti perhitungan pedoman pengkreditan. Ya, itu pemaparan materi terkait PPh pasal 24. Selanjutnya untuk tema pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan final akan dipaparkan oleh rekan kami. Ya, dipersilakan. Hai guys, perkenalkan nama saya Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN sendiri merupakan pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang kemudian disetorkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak. PPN ini bersifat tidak langsung dan juga tidak kumulatif. Ini berarti PPN ini terjadi ketika ada nilai tambah di setiap tahap produksi ataupun distribusi. Subjek yang terlibat dalam PPN itu ada di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Di mana yang pertama itu ada pengusaha kena pajak atau PKP, dan juga ada non pajak. Ada non pajak atau non PKP. Terus selanjutnya ada objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek PPN ini ada pada pasal 4 ayat 1. Yang pertama itu ada penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha. Terus ada impor barang kena pajak, selanjutnya ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau juga jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Terus ada juga ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Terus selanjutnya juga ada di pasal 16C, di mana kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
Di pasal 16D juga dijelaskan penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya ada syarat-syarat suatu transaksi dikatakan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dikenai PPN. Yang pertama tuh ada yang diserahkan tergolong ke dalam barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Terus ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Terus yang terakhir tuh ada penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Selanjutnya ada pengertian penyerahan pajak barang kena pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua ada pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna atau leasing. Terus ada penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Terus yang keempat ada pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Terus yang terakhir ada BKP persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Terus yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak itu ada yang pertama penyerahan BKP kepada makelar, sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus yang kedua tuh ada penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga tuh penyerahan BKP dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Terus yang terakhir itu ada pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha serta pengambil alihan PKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Terus barang atau jasa kena pajak itu pada prinsipnya ada di Undang-Undang Pajak Pertama Nilai menganut negatif list, di mana seluruh barang atau jasa merupakan barang atau jasa kena pajak kecuali jika Undang-Undang Pajak Pertama Nilai menentukan lain. Yang dimaksud dalam barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang meliputi barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Sedangkan jasa kena pajak atau JKP-nya adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Terus jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertama nilai. Yang pertama itu ada makanan dan minuman yang disajikan oleh restoran, hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat atau dikonsumsi langsung maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang akuntansi pajak penghasilan final. Yang pertama yaitu pajak penghasilan final, yaitu penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang bersifat final atau atas pembayaran yang tidak dapat dikreditkan. Berikut ini ada beberapa karakteristik pajak penghasilan yang bersifat final. Yang pertama yaitu ada PPh final, yaitu PPh yang dibayar sendiri atau dipotong pihak lain yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian biaya-biaya yang digunakan untuk penghasilan, menagih, dan memelihara 3M. Penghasilan yang dikenakan PPh final atau tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun. Kemudian yang ketiga yaitu ada penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja. Kemudian yaitu ada jenis penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Yang pertama yaitu ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan biayanya, bunga obligasi dan surat utang negara. Kemudian juga ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua yaitu ada penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga yaitu ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Transaksi
derivikatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kenalkan, nama saya Franciscus Xavier Suju dari kelompok 3. Pajak penghasilan PPh pasal 24 adalah aturan perpajakan yang memberikan kredit pajak atas pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Akuntansi pajak pertambahan nilai adalah pencatatan dan pelaporan PPN yang dikenakan atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak di setiap tahap produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir, namun dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam praktik akuntansi, terdapat 2 jenis utama, PPN masukan yang dibayar atas pembelian dan PPN keluaran yang dipungut atas penjualan. Akuntansi pajak penghasilan final. Akuntansi pajak penghasilan final adalah pencatatan akuntansi atas pajak yang dikenakan langsung terhadap penghasilan tertentu, di mana pengenaan pajaknya bersifat final. Artinya, jumlah pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh tahunan dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.